Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Tri Astuti, kelompok 3, nomor 14, angkatan 32 Latsar CPNS tahun 2021. Di sini saya akan menganalisis terkait dengan kasus komitmen mutu. Simak video selanjutnya ya. Ya, kita akan masuk ke informasi yang pertama. Ini ada sebuah video dari warganet tentang seorang dokter yang menolak pasien gawat darurat menjadi viral dan juga memicu kemarahan warganet di Yogyakarta. Pihak rumah sakit pun mengakui ada kesalahan prosedur dalam penanganan pasien darurat dan meminta maaf atas insiden ini. Ironisnya, kejadian ini terjadi bertepatan dengan peringatan Hari Dokter Nasional 24 Oktober yang lalu. Ya itu kan semakin cepat semakin baik itu nggak. Kalau kesana kan ada waktunya. Lagi ditembok urung nih. Ini udah tak cek, udah tak sampai udah tak. Inilah video seorang dokter yang menolak pasien darurat yang viral dan memicu amarah warganet di Yogyakarta. Dokter instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Hidayatullah ini berdebat dengan anggota polisi Polsek Umbul Harjo yang membawa korban perkelahian. Ya itu ada tapinya loh ya. Kalau misalkan di sini nanti harus kita rujuk dan Dokter jaga menolak pasien karena meskipun dilakukan pertolongan tidak akan menyelamatkan nyawanya. Ia meminta pasien untuk dibawa ke rumah sakit lain. Sepanjang perdebatan, pasien ini tidak pernah diturunkan dari mobil patroli polisi, apalagi mendapatkan perawatan yang layak. Saksi mata yang merekam kejadian ini menceritakan kronologi singkat kejadian. Waktu itu memang ada perdebatan. Kalau masalah ini nanti kalau di sini lama Pak, mengobatinya bisa besok pagi baru diobati karena nunggu prosedur atau apa gitu loh. Nah, bapak polisinya kan mungkin gontok atau gimana toh loh. Ya saya kan bener toh bahwa ini saya menolong korban yang baru dikeroyok massa, tak bawa ke rumah sakit. Apa mungkin Mas, bener toh saya bawa ke rumah sakit, masa saya bawa ke pasar. Pihak Polsek Umbul Harjo membenarkan insiden penolakan pasien ini. Mobil patroli Polsek akhirnya membawa korban Bayu Ardianto untuk ditangani di Rumah Sakit Bethesda. Bagi Polsek Umbul Harjo, kejadian ini baru pertama kali terjadi. Biasanya enggak, langsung apapun korbannya mau ringan, sedang atau berat, biasanya langsung dimasukkan ke IGD, ditangani, kemudian apabila itu dirujuk ke ICU, apabila nanti pada perawatan lanjut. Apabila nanti biasanya dirujuk ke rumah sakit lain, biasanya langsung diantar ke rumah sakit lain, baik yang ngantar dari pihak rumah sakit tersebut maupun dari kepolisian. Atas kejadian ini, pihak rumah sakit mengatakan bahwa insiden ini kasuistik dan bukan bagian dari sistem. Pihak RSI Hidayatullah mengatakan ada kesalahan prosedur dalam penanganan pasien darurat ini. Kalau prosedur yang sesuai dengan Permenkes, belum Mbak. Mohon maaf kepada masyarakat Jogja khususnya dan masyarakat luar Jawa Indonesia karena adanya peristiwa ini mudah-mudahan tidak terjadi di rumah sakit lain. Menurut data dari Mapolsek Umbul Harjo, pasien yang ditolak tersebut saat ini kondisinya mulai membaik. Namun disayangkan karena peristiwa penolakan pasien ini terjadi bersamaan dengan Hari Dokter Nasional yang jatuh setiap tanggal 24 Oktober. Hendrawan Setiawan, Yogyakarta. Ada perkelahian. Lihat kayak gini kan masa tak ke pasar. Tak ke rumah sakit itu bener kan? Tapi ya itu. Setelah kita lihat video sebelumnya, bahwa kita dapat menyimpulkan penolakan pasien itu dikarenakan yang pertama, kesalahan prosedur di rumah sakit. Yang kedua, dokter IGD tidak cepat dan tepat menangani pasien. Yang ketiga yaitu tidak ada niat baik dokter dalam memberikan pelayanan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut, yang pertama yaitu pasien tidak tertangani dengan baik. Yang kedua, penurunan kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit. Yang ketiga, pasien dipindah ke rumah sakit lain untuk penanganan selanjutnya. Solusi atas kejadian tersebut yang pertama yaitu memberi klarifikasi kepada masyarakat dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Yang kedua, memanggil dokter yang terlibat dan evaluasi prosedur yang ada. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu melayani dengan hati yang tulus. Sekian analisis komitmen mutu dari saya. Sampai ketemu video selanjutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.